Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Nopalazi. Saya ingin mengerjakan tugas Hanifida tentang metode dan mode pembelajaran. Di sini ada konsep pembelajaran. Pembelajaran adalah segala upaya yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada diri peserta didik. Pembelajaran lebih menekankan pada cara untuk mencapai tujuan dan berkaitan dengan bagaimana cara mengorganisasikan isi pembelajaran, menyampaikan isi pembelajaran, dan mengelola pembelajaran. Selanjutnya ada ciri-ciri pembelajaran yang dikemukakan oleh Gagne tahun 1975 sebagai berikut: mengaktifkan motivasi, memberitahu tujuan pembelajaran, mengarahkan perhatian, merangsang ingatan, menyediakan bimbingan belajar, meningkatkan retensi, kemampuan untuk mengingat pengetahuan yang telah dipelajari, melancarkan transfer belajar, memperlihatkan penampilan dan memberikan umpan balik. Ciri-ciri pembelajaran lebih detail secara berikut: memiliki tujuan, terdapat mekanisme, fokus materi jelas, adanya aktivitas peserta didik, tindakan guru yang cermat dan tepat, terdapat pola aturan yang ditaati guru dan peserta didik dalam proporsi masing-masing, limit waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan evaluasi. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran. Berikut: pembelajaran berfokus pada peserta didik, menyenangkan, interaktif. Prinsip motivasi: mengembangkan kreativitas dan kemandirian peserta didik. Pembelajaran terpadu memberikan penguatan dan umpan balik. Prinsip perbedaan individual. Prinsip pemecahan masalah: memanfaatkan aneka sumber belajar, memberi keteladanan, mengembangkan kecakapan hidup. Prinsip belajar sambil mengalami: menumbuhkan budaya akademis, nilai-nilai kehidupan, dan pluralisme, mengembangkan kerjasama untuk kompetisi untuk mencapai prestasi. Belajar tuntas, master learning. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Berbicara mengenai pembelajaran secara garis besar, ada dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan pribadi guru sebagai pengelola kelas, sedangkan faktor eksternal adalah kondisi yang timbul atau datang dari luar pribadi guru, antara lain keluarga dan lingkungan pergaulan di masyarakat. Selanjutnya ada peran guru. Peran guru tidak hanya berperan sebagai memberi informasi kepada peserta didik, melainkan suatu perbuatan yang kompleks. Oleh karena itu, guru harus mempersiapkan peserta didik untuk siap hidup dalam sebuah dunia di mana masalah-masalah muncul jauh lebih cepat daripada jawaban dari masalah tersebut. Selanjutnya ada sistem pembelajaran. Sistem merupakan keseluruhan struktur yang terdiri di atas unsur-unsur yang mempunyai fungsi khusus. Di antara unsur-unsur tersebut terdapat saling hubungan dan interaksi yang secara bersama-sama menuju tercapainya untuk bersama. Contoh sederhana: 5 buah jari manusia sebenarnya merupakan sistem. 5 buah jari manusia sebenarnya sistem yang terdiri dari ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking sebagai unsurnya. Selanjutnya di sini ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang pertama itu ada pengertian. Pengertian metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada diri peserta didik dalam upaya untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada keefektifan penggunaan metode pembelajaran dapat terjadi bila ada kesesuaian antara metode dengan semua komponen pembelajaran yang telah diprogramkan dalam satuan pelajaran sebagai persiapan tertulis. Makin tepat metode yang digunakan oleh guru dalam mempelajarkan, diharapkan makin efektif pula pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan metode pembelajaran dari Pupuh Fatur Rahman dan Muhammad Sobri Sutikno tahun 2007.
mengurai beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode, antara lain tujuan yang hendak dicapai, materi pelajaran, peserta didik, situasi, fasilitas, dan guru. Selanjutnya ada macam-macam metode. Macam-macam metode tersebut antara lain metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, demonstrasi, permainan, kisah atau cerita, team teaching, peer teaching, karya wisata, tutorial, suri teladan, kerja kelompok, penugasan, curah pendapat, latihan eksperimen, pembelajaran dengan modul, praktek lapangan, micro teaching, dan simposium. Selanjutnya di sini ada model pembelajaran. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik dalam perorganisasian pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Terus yang kedua ada kelompok model. Kelompok model. Joyce dan Well mengelompokkan model-model tersebut ke dalam 4 kategori berikut ini. Kelompok model mengelolakan informasi, information processing family. Kelompok model personal, the personal family. Kelompok model sosial, the social family. Kelompok model sistem perilaku, behavioral system family. Selanjutnya ada kualitas model. Kualitas model berbicara mengenai kualitas model pembelajaran, maka dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek proses dan produk. Aspek proses mengacu apakah pembelajaran mampu menciptakan situasi belajar yang menyenangkan, joyful learning, serta mendorong peserta didik untuk aktif belajar dan berpikir kreatif. Aspek produk mengacu apakah pembelajaran mampu mencapai tujuan kompetensi, yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik sesuai dengan standar kemampuan atau kompetensi yang ditentukan. Selanjutnya ada berbagai model pembelajaran. Yang pertama ada pertimbangan dalam memilih. Pertimbangan dalam memilih model pembelajaran. Dalam memilih suatu model pembelajaran harus mempertimbangkan antara lain tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, jam pelajaran, tingkat perkembangan peserta didik, lingkungan belajar, dan fasilitas penunjang yang tersedia. Dengan cara itu, tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai. Selanjutnya, ada berbagai model pembelajaran. Model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh para guru sangat beragam. Berbagai model tersebut, di antaranya model bermain peran, role playing, investigasi kelompok, penelitian sosial, latihan laboratoris, jigsaw, penelitian, jurisprudensial, simulasi sosial, pembelajaran pemecahan masalah, latihan penelitian, pembelajaran komunikatif interaktif, pembelajaran berbasis TIK, tim peserta didik kelompok, prestasi pelajaran berbasis portofolio. Pembelajaran membuat pasangan mencari informasi, mensortir kartu, pertunjukan sulap, dan model Sobri. Selanjutnya kita ada pembelajaran Paikem. Dari pembelajaran Paikem ada pengertian dan tujuan. Pengertian tujuan Paikem adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya, Paikem dapat didefinisikan sebagai pendekatan pembelajaran yang digunakan bersama model atau model tertentu dan berbagai media pembelajaran yang disertai penataan lingkungan sedemikian rupa agar proses pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya kita ada penjabaran istilah Paikem. Penjabaran istilah Paikem. Yang pertama ada pembelajaran aktif, segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan peserta didik berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik dalam bentuk interaksi antara peserta didik dengan peserta didik maupun antara peserta didik dengan guru. Terus ada lagi pembelajaran inovatif. Yang dimaksud pembelajaran inovatif adalah pembelajaran dengan memperkenalkan sesuatu yang baru atau berbeda yang belum dialami atau dipahami. Pembelajaran kreatif, pembelajaran yang
mengajak peserta didik untuk mampu mengeluarkan daya pikir dan daya karasanya untuk menciptakan sesuatu yang berada di luar pemikiran yang kebanyakan. 4. Pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif ialah suatu pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah dan dapat tercapai dengan tujuan pembelajaran sesuai dengan harapan. Pembelajaran menyenangkan adalah pembelajaran yang dapat dinikmati oleh peserta didik, merasa nyaman, aman, dan mengasihkan. Karakteristik PAIKEM. Karakteristik PAIKEM dalam pelaksanaannya memiliki 4 karakteristik, yaitu mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Selanjutnya ada implementasi PAIKEM. Muhib bin Syah dan Karyadinata tahun 2009 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan PAIKEM, guru perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu memahami sifat yang dimiliki peserta didik, memahami perkembangan kecerdasan peserta didik, mengenal peserta didik secara perorangan, memanfaatkan perilaku peserta didik dalam perorganisasian belajar, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah. Terus selanjutnya ada lesson study. Lesson study ini ada upaya untuk mewujudkan pembelajaran. Pertama, model pembinaan guru. Model pembinaan guru merupakan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan, berlandaskan prinsip-prinsip kolegialitas yang saling membantu dalam belajar untuk membangun komunitas belajar. Lesson study bertujuan untuk melakukan pembinaan profesi peserta secara berkelanjutan agar terjadi peningkatan profesionalisme pendidik secara terus-menerus. Dalam proses penyelenggaraan, lesson study dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap implementasi dan observasi, dan tahap refleksi. Selanjutnya kita ada berbagai upaya. Berbagai upaya untuk mewujudkan pembelajaran yang berhasil yang bisa dilakukan antara lain: pertama, dalam proses pembelajaran, mewujudkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kedua, motivasilah peserta didik Anda. Ketiga, wujudkan suasana demokratis di dalam kelas. Keempat, gunakan dan variasikan metode dan model pembelajaran. 5. Sajikan materi pembelajaran yang sesuai dan bermanfaat. Selanjutnya ada istilah dalam pendidikan. Terakhir, istilah dalam pendidikan. Ada beberapa istilah pendidikan yang mesti diketahui baik oleh dosen, guru, mahasiswa, siswa, maupun masyarakat umum, yaitu sebagai berikut: aktivitas belajar, bakat, dalil efektif, guru, valuasi, hasil belajar, inovasi, jenjang pendidikan, konsep komunikasi, manajemen pendidikan, manajemen Islam, materi pelajaran, media pembelajaran, membelajarkan, dan lain-lain. Demikian dari penjelasan dari metode dan model pembelajaran dari saya. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan maupun perkataan, saya minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.